Gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada PPL 2 untuk tugas PPG. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, untuk Anton, saya persilakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sudah? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ada Nita Aulia sakit sama Shalfi. Oh iya, oke, berarti ada 2 orang yang tidak masuk ya hari ini. Sekarang saya minta untuk berdiri dulu semua. Masih ingat yel-yel SMA kita? Oke, biar kita mengenal suasana karena hari ini siang dan ini adalah pembelajaran fisika, semoga menyenangkan buat kalian. Kita akan untuk yel-yel kita dulu ya. Ingat, jangan lupa tangannya juga ya. SMA Negeri 1 Batu Sapang. Bisa berprestasi. Oke, sekali lagi ya. SMA Negeri 1 Batu Sapang. Bisa berprestasi. Oke, terima kasih. Nah, baik. Ini kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Dan jika temannya nanti berbicara, yang lain cukup diam. Gitu. Nanti kecuali disuruh untuk menggambarkan pendapatnya. Nah, masih ingat tidak pembelajaran kita yang sebelumnya? Apa kira-kira? Ingat nggak? Elastisitas. Apa aja sih elastisitas? Ikat rambut, apa lagi? Karet, apa lagi? Balon. Oke. Ya, jadi untuk yang sebelumnya itu ada karet, kemudian ada balon. Nah, terus masih ingat gaya? Ya, lambang gaya apa? Selanjutnya. Nah, ini adalah yaitu umhok. Nah, ini nanti adalah tugas nanti yang akan kalian percobakan. Nah, di sini nanti ada alat dan bahannya. Nah, tadi kita sudah persepsi ya. Kalian masih ingat tidak? Memanah dan main ketapel. Itu apakah termasuk dalam elastisitas atau tidak? Termasuk. Jadi untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kemarin, untuk elastisitas itu adalah memanah dan main ketapel, itu salah satunya. Kemudian yang laki-lakinya biasanya naik motor kan ke sekolah ya? Ya. Ada yang namanya apa di motor? Ya, atau biasanya disebut apa kalau dalam kalimat atau kata sehari-hari? Apa? Iya, itu dia, sok motor. Jadi biasanya kalian memakai sok motor. Nah, itu juga termasuk dalam elastisitas. Nah, nanti ini akan kita pelajari. Nah, kalau misalkan ada seorang anak yang main di atas kasur, kemudian dia melompat-lompat
dia bisa melompat-lompat dan biasanya kita sebut seperti itu. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem basic learning atau yang disebut dengan PBL, peserta didik diharapkan mampu melakukan percobaan hukum Hooke pengaruh gaya dengan pertambahan panjang. Jadi pertambahan panjang pegas dan dapat menyajikan laporan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Jadi nanti saat kalian melakukan percobaan, kalian akan menghitung yaitu pertambahan panjang dan nanti akan mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian. Nah, nanti selain tujuan, ini tujuan pembelajaran kita ya. Hukum Hooke. Hukum Hooke itu biasanya adalah disebut dengan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada di bidang ilmu fisika. Jadi hukum Hooke merupakan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada di dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah clear atau yang kita sebut pegas tadi. Kemudian menurut Robert Hooke, seorang ilmuwan yang menemukan hukum Hooke, benda itu dibedakan menjadi dua jenis seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yaitu ada plastis dan ada elastis. Nah, yang kita akan lakukan adalah benda yang elastis. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kita mau menonton sebuah video. Silakan didengarkan dulu ya. Nah, ini tadi yang kalian sebut sok ya. Jadi para laki-laki biasanya itu memakai motor. Nah, ini adalah salah satu sok. Oke, nah selanjutnya ada satu video lagi. Kalau di rumahnya ada yang punya adik bayi? Ya. Adiknya pakai ayunan tidak? Oke, nah ini salah satu yang biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ayunan bayi. Ini yang biasanya dipakai oleh nah, dari video tersebut ya. Nah, ini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan kalian membentuk kelompok. Untuk kelompoknya sudah saya siapkan. Nah, jadi untuk kelompok ada 4 kelompok. Jadi nanti silakan kalian duduk per kelompok sesuai dengan nama-namanya. Jadi kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya siapkan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi di sini untuk kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, jadi sebelum ke kelompok dulu, ini nanti saya lihatkan LKPD. Jadi contoh LKPD kalian. Sudah tahu kan tadi kelompoknya ya? Sudah. Nah, sekarang saya nah, ini adalah nanti LKPD yang kalian harus kerjakan, yaitu kalian melakukan percobaan dari hukum Hooke. Berarti ditulis kelas, kemudian nama kelompok dan kelompok berapa ya. Nah, tujuan kita hari ini untuk percobaannya adalah menyelidiki hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis grafik untuk menentukan konstanta pegas. Seperti yang saya sampaikan tadi, rumusnya itu adalah maka pegas tersebut suatu saat tidak akan kembali ke bentuk semula jika misalkan dikasih benda atau misalkan masanya itu lebih banyak, itu nanti dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian
pegas dengan gaya yang berbeda. Nah, ini untuk alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya nanti di sini ada yang ini nanti ada 3 beban yang kita pakai. Jadi ada statif, kemudian bebannya itu ada 3, di mana yang dipakai adalah 50 gram, 100 gram dan 150 gram. Kemudian yang dipakai adalah mustard atau penggaris sama pegas. Itu yang paling utama. Jadi diingat ya, nanti yang dipakai adalah 50, 100 dan 150. Dan ini untuk prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya nanti kalian akan menggantungkan sebuah pegas pada batak penggantung. Kemudian gantunglah beban yang tadi, beban yang beberapa tadi, kemudian diulangi lagi langkahnya. Udah. Sekarang sebelum kalian melakukan percobaan, ini nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya. Nah, yang saya tanyakan adalah dari setiap kelompok silakan kalian membuat presentasi memakai apa saja. Jadi boleh memakai PowerPoint, boleh memakai video, boleh memakai PDF, boleh memakai Canva, terserah. Jadi tidak apa-apa. Nah, yang untuk kelompok 1 kalian memakai apa? Canva. Yang kelompok 2 poster. Yang kelompok 3 PowerPoint. Yang kelompok 4 PDF. Oke. Nah, jadi nanti yang kalian presentasikan atau kalian kumpulkan itu adalah berbentuk yang masing-masing sudah kalian sepakati. Oke, sekarang silakan kalian melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Ya. Jika ada yang bertanyakan silakan. Bebannya dimulai dari 10. X0-nya. X0-nya tadi di sini ditulis. Berarti berapa tadi? 9. Oke. 9. X0 sama dengan 9. Nah, sekarang kalian mulai dari beban yang 50. Ya, itu 50. Oke. Oke, nanti dibaca ya, baru dihitung, kemudian dimasukkan ke dalam situ. Ada yang miring lagi. Ini jangan miring. Kalau agak miring di bawahnya. Ini F-nya Newton. Masanya kan ini, F-nya berarti M dikali G. M-nya tadi kan masanya ini, kemudian G-nya situ. Coba dilihat sekiannya, yang dihitung yang mana? Apakah yang di sini atau yang di atas? Ayo. Nah, coba dibuka lagi bukunya dibuka. Jadi berapa? Nah, berarti pada 50 panjangnya menjadi. Lanjut lagi ke berapa? 50, 100. Delta X sama Nah, berapa tadi X-nya? Ini tadi jadi 12. Nah, X0-nya tadi sebelum dikasih beban berapa? 9. Berarti 12 kurang 9. Tapi bukan 4 juga. Kan ini 4 cm. Di 4 meter. Berarti 4 meter berapa? 1 meter berapa sentimeter? Jadi semuanya dirubah.
Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil percobaan ya. Silakan alat dan bahannya dibawa ke depan. Jangan lupa disebutkan nanti alat dan bahannya apa saja. Oke. Alat di sini sudah Yang kedua itu beban. Bebannya ada 3 buah ya. 50, 50, 50. Ya, pertama kita lihat. Ya, jadi untuk pertanyaan persamaan grafik yang terbentuk seperti inilah kira-kira grafiknya, dapat dilihat oleh teman-teman sekalian. Ternyata terjadi dua pertambahan Inilah hasil konstanta progresif. Kesimpulan dari kelompok kami, besar nilai F dan delta X, maka konstanta yang didapat semakin kecil. Pertambahan panjang delta X sebanding dengan gaya berat yang bekerja pada benda. Dengan berakhirnya penjelasan kami, maka sesi tanya jawab kami buka. Kepada kelompok yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Satu kelompok aja ya. Ya, silakan. saya Ali dari kelompok 1 ingin bertanya apakah konstanta setiap tugas berbeda-beda, jelaskan. Terima kasih ya. Langsung dijawab silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi. Jadi setiap tugas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda, tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada tugas tersebut. Jadi karena ada pertambahan panjang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih dari kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduknya dan dibawa alatnya.
Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Nah, jadi sekarang dari penjelasan teman kalian yaitu kelompok 2, siapa yang bisa memberikan kesimpulan kepada pembelajaran atau percobaan kita kali ini? Pada percobaan kita kali ini. Silakan untuk mengangkat tangan. Kesimpulannya adalah perubahan pendahulu telah dilakukan bahwa nilai yang dikerjakan pada tugas berdamping lurus dengan pertambahan panjang tugas. Semakin besar pertambahan panjang tugas, maka semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada tugas. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak gaya atau semakin besar gaya yang kita berikan kepada sebuah tugas, maka akan membuat pertambahan tugas juga menjadi lebih besar. Jadi dia memiliki pertambahan panjang jika diberi oleh gaya. Semakin besar gayanya, maka semakin besar juga pertambahan panjang. Oke, sekarang karena sudah selesai, silakan kalian kembalikan alatnya ke tempatnya dan silakan kalian duduk ke tempat semula. Yang sebelah sini. Silakan LKPD-nya kumpul. KPD-nya kumpul. LKPD-nya kumpul. Meja. Kalau sudah di tempat duduknya masing-masing, ini saya akan memberikan, silakan kalian kerjakan untuk asesmennya. Ini untuk Google Form-nya. Silakan kalian kerjakan ya. Jadi di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Boleh langsung dicek di HP-nya masing-masing ya. Silakan semuanya memegang HP. Silakan yang mau maju.
dengan beban sedemikian rupa sehingga diperoleh data seperti pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa besar konstanta tugas adalah persamaan yang digunakan di dalam sini adalah sama dengan F. Jadi jawabannya adalah C, 400. Terima kasih untuk Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari dari percobaan hukum Hooke bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan yang namanya percobaan dari hukum Hooke. Salah satunya tadi adalah saat kalian naik motor itu ada yang namanya shock motor atau naik mobil itu namanya ada shocknya juga. Jadi ternyata bisa dimanfaatkan. Kemudian tadi juga dipakai untuk ibu-ibu yang memiliki anak bayi untuk memakai tugas tersebut. Yang biasa kita sebut dengan PET. Kalau misalkan dalam kata-kata sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu nanti kalian kita akan masuk ke dalam susunan pegas. Jadi nanti akan ada susunan pegas selanjutnya yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk susunan pegas. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita. Silakan kepada Anton untuk memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Ya, akhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kita dimulai. Baik, terima kasih pada Anton untuk memimpin doa pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya untuk tugas PPG kategori 1, angkatan 2, LPTK Universitas Mula Warman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.